Shalom, salam jumpa bersama kami Conference Jawa Barat dalam pembahasan Sekolah Sahabat Triwulan 1 tahun 2023. Pada saat ini kita kembali akan belajar pelajaran Sekolah Sahabat dengan judul umumnya Mengelola bagi Sang Guru Sampai Dia Datang. Hari ini pada tanggal 10 Januari dengan judul Hormatilah Tuhan. Buku Amsal berbicara begitu banyak mengenai yang benar dan salah, sama seperti tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Ketika seseorang membaca keseluruhan buku tersebut, dia akan melihat keuntungan-keuntungan dari hikmat dan melihat perangkap kebodohan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 1-10, janji-janji ajaib apakah yang diberikan di sini? Kita tentunya bisa baca di rumah kita masing-masing tentang janji-janji apakah yang diberikan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1-10. Juga apakah artinya hasil pertama dari semua penghasilanmu? Allah meminta kita untuk menjadikan Dia pertama dalam pengaturan segala kepemilikan kita. Dan sebagai pertunjukan iman kita kepadanya yang menyediakan segala sesuatu untuk kita. Bahkan lebih dari ini, Dia mengatakan bahwa jika kita menjadikan Dia yang pertama, maka Dia akan memberkati apa yang sisanya. Jadi bagi kita yang melakukan ini, menjadikan Dia yang pertama adalah tindakan iman. Sebuah tindakan percaya, sebuah manifestasi percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan tentu saja tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang penting, yang paling istimewa adalah karena sering terjadi sesuatu yang tidak dapat kita mengerti dan yang tidak dapat kita pahami. Tidak ada satu hal pun yang memacu kita lebih mempercayai Tuhan dan kasih-Nya daripada salib. Manakala Anda menyadari apa yang Yesus telah berikan kepada masing-masing kita, bukan hanya sebagai Sang Pencipta dan penopang kita, tetapi juga penebus kita. Maka, mengembalikan kepada Allah hasil pertama dari semua yang kita miliki adalah yang terkecil yang dapat kita lakukan. Tuhan bukan saja menuntut persepuluhan itu sebagai miliknya, tetapi Ia memberitahukan kepada kita bagaimana mengasingkan perpuluhan baginya. Ia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menggunakan harta kita untuk diri kita lebih dulu dan membawa pada Tuhan yang sisa. Karena kalau demikian, persepuluhan itu bukan lagi persepuluhan yang jujur. Jadi, saudaraku yang kekasih, biarlah bagian Tuhan itu lebih dulu kita asingkan. Allah berkata bahwa jika kita mendahulukan Dia, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Akan tetapi hal ini tidak akan terjadi secara ajaib. Engkau tidak akan bangun pada satu hari dan mendapati bahwa lumbung-lumbung dan tempat penyimpananmu tiba-tiba penuh. Gantinya, kitab suci dipenuhi dengan prinsip-prinsip mengenai penata layanan yang baik, perencanaan yang teliti, dan tanggung jawab keuangan. Untuk mana kesetiaan pada pekerjaan yang Allah minta kita lakukan adalah tanggung jawab kita yang pertama dan yang terutama. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita belajar percaya kepada Allah dan janji-janjinya pada waktu kita kesulitan keuangan. Bahkan bagaimana kita berusaha untuk setia, sementara lumbung-lumbung dan tempat penyimpanan kita tidak penuh. Itu tergantung kepada iman kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.